Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Jumpa lagi anak-anakku, pemirsa koran kajian online Ramadan SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo bersama saya Pak Saiful. Alhamdulillah pada hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara koran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beri kesehatan kepada kita, kekuatan iman, sehingga Ramadan tahun 1441 Hijriah kali ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita mendapat gelar orang-orang yang mutakin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan sekali lagi kemarin Pak Saiful sampaikan disebut juga Syahrul Quran. Karena bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan ya, seperti dalam surat Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di surat lain juga Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Mungkin kalian juga masih ingat di surat Al-Qadar ya, Al-Qadar, dan mungkin kalian sudah hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat-surat tadi menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Untuk itu, marilah di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sehingga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bacaan koran. Kemarin Pak Saiful menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Sekarang kita coba mempelajari Al-Quran sebagai mukjizat. Tentunya kalian tahu ya mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat adalah sesuatu yang besar ya, yang di luar akal manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya ya, untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang Nabi atau Rasul utusan Allah. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Tahu kan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW? Ya, sebenarnya banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Mengapa Al-Quran mukjizat yang besar dari Nabi Muhammad? Kenapa kok tidak Nabi Muhammad bisa membelah bulan? Nabi Muhammad juga bisa mengeluarkan air di jari-jarinya. Tapi itu bukan mukjizat yang besar. Tapi dijelaskan oleh para ulama, mukjizat yang paling besar Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ya, di mana di dalamnya adalah firman-firman Allah. Anak-anakku sekalian, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu, sebagai mukjizat, banyak orang-orang musyrikin yang meragukan itu. Hai Muhammad, kenapa kok tidak seperti Nabi Musa saja? Ya, Nabi Musa kalian tahu kan bisa membelah lautan, punya tongkat yang bisa menjadikan ular. Kenapa kok tidak seperti Nabi Isa? Ya, bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bedanya apa? Ternyata banyak sekali mukjizat Al-Quran yang dijelaskan Allah sendiri dalam Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 88 ya. Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada satupun yang dipadani oleh karya manusia yang lainnya. Bahkan Allah juga menjelaskan sesungguhnya jika manusia, jin berkumpul untuk membuat yang menyerupai Al-Quran, niscaya mereka tidak dapat membuat serupa dengan Al-Quran.
sekalipun mereka menjadi pembantu dengan yang lainnya, mereka saling bekerja sama, tapi tidak akan bisa menyamai Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran memang kalimat-kalimatnya Allah, kalamullah, perkataan Allah. Ya, sedangkan Allah adalah Al-Khaliq, yang lainnya adalah makhluk. Jadi tidak akan bisa menyerupai antara Khaliq dan makhluk. Yang pertama, mukjizat Al-Quran yang perlu saya sampaikan di sini yaitu aspek bahasa, ya, bahasa dan sastranya. Nah, coba kalian baca Al-Quran surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Coba surat yang lain, Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Mungkin surat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dari situ saja segi bahasanya sangat indah. Sangat indah. Kalimat-kalimatnya tersusun dengan baik. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, sangat merdu didengarkan, apalagi dengan membaca sesuai dengan tajwidnya. Pasti lebih indah, kelembutannya, lafadznya, suaranya, ya, bahasanya, struktur kata-katanya sudah diteliti oleh para ilmuwan bahwa itu tidak ada duanya. Bahkan, ya, ketika Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Al-Quran, beliau langsung mengatakan, ini bukan perkataan Muhammad, ini bukan perkataan manusia, pasti ini perkataan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pada waktu itu langsung Umar menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana kalian ketahui, ya, kemarin Pak Sabri jelaskan bahwa membaca Al-Quran dengan irama yang merdu, yang menyenangkan, suara yang bagus, ya, membaca tajwid, maka akan menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam suatu majelis kecuali turun kepada mereka ketenangan dan diliputi oleh rahmat, dirahmati oleh Allah, dan dikerumuni oleh malaikat turun semua, ya. Dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikat. Jadi kalau ada manusia juga baca Quran, ya, tadarus kalian bersama keluarga, baca bersama dengan suara yang baik, saling mengingatkan, insya Allah di situ datang rahmat Allah, keluarga kalian jadi tenang. Dan kalau kalian bisa ditampakkan malaikat, maka malaikat turun semua dari langit. Itulah Al-Quran dari segi bahasa dan keindahan irama. Yang kedua, Al-Quran jelas adalah salah satu kitab yang keasliannya sampai sekarang tidak diragukan. Kalau kitab-kitab Allah sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, ini sekarang sudah tidak ada, ya. Boleh dikatakan sudah bahasanya sudah berubah semua, banyak reduksi, banyak campur tangan manusia, sehingga yang asli tidak ada. Bahkan bahasa yang aslinya pun, contohnya Injil dengan bahasa Ibrani itu juga sangat langka bahasa itu. Tidak ada banyak, sedikit, ya, tidak banyak yang mengetahui bahasa Ibrani, hanya sedikit saja. Tapi Al-Quran sampai sekarang keasliannya masih terjaga. Satu huruf saja hilang dari Al-Quran, maka itu ketahuan. Banyak sekali orang-orang yang berusaha memasukkan Al-Quran, tapi tidak bisa. Pasti ketahuan. Karena apa? Karena Allah sendiri berjanji, ya, dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Quran, maka sesungguhnya Allah juga yang memelihara. Bagaimana cara Allah memelihara? Nah, kalian mungkin tahu. Ya. Hafal surat Al-Ikhlas. Iya, tentunya kalian hafal surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Coba hurufnya diganti sedikit saja, satu saja, pasti kalian tahu. Ya, mohon maaf, satu.
Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Sepertinya benar bacaannya. Tapi kalau kalian tahu tajwidnya, Pak Saiful tadi bacanya salah loh ya. Qul huwallahu ahad diganti qul huwallahu ahad. Sudah itu salah. Ya, dan kalian yang hafal Al-Qur'an termasuk salah satu pasukan Allah ya, yang diperintah Allah, yang diizinkan Allah untuk melindungi Al-Qur'an itu supaya terjaga keasliannya. Subhanallah. Jadi kalian yang hafal Al-Qur'an banyak, itu sebenarnya kalian adalah pasukannya Allah untuk menjaga kitab Allah. Bersyukurlah kalian yang hafalannya banyak. Anak-anakku, Al-Qur'an juga keilmiahannya tidak diragukan lagi oleh fakta-fakta ilmu-ilmu modern sekarang. Kalau zaman dahulu para sahabat ketika diceritakan tentang bagaimana proses kejadian manusia, mereka sami'na wa ata'na. Juga ada surat-surat ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana keajaiban dunia ini. Mereka tidak bisa membuktikan pada waktu itu, karena memang pengetahuan pada waktu itu belum berkembang seperti saat ini. Tetapi ketika zaman sekarang banyak sekali ya, ternyata apa yang ada di dalam Al-Qur'an tidak bertentangan dengan keilmuan modern. Contohnya saja, suatu saat ada seorang ilmuwan Perancis ya, menemukan bagaimana antara air laut dengan air tawar itu bertemu, tapi mereka tidak bercampur. Itu suatu fenomena alam yang membuat ilmuwan dari Paris itu sempat bingung. Kok ada kejadian seperti ini? Dia akhirnya mencari-cari di semua buku-buku. Dia tidak menemukan, tapi dia menemukan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an, insya Allah surat ke-7 itu ya, ayat 24 sampai itu. Coba kalian, itu jelas Allah menjelaskan bahwa ada pertemuan antara air laut dan air tawar, tetapi tidak bisa menyatu. Begitu pula tentang bahwa semua yang terbuat di dunia ini, semua makhluk yang hidup di dunia ini berasal dari air. Semua mengatakan berasal dari air. Ternyata itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Surat ke-21 ayat yang ke-30, bahwa semua dalam penciptaan Allah ini asal mulanya dari air. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an dan baru-baru ditemukan pada akhir-akhir keilmuan di abad 20. Anak-anakku, jadi matematika secara ilmiah ya, baik itu metafisika, biologi, fisika, matematika, itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Dan kebenarannya tidak terbantahkan oleh para ilmuwan-ilmuwan pada zaman modern. Yang ketiga, anak-anak, kalian tahu bahwa di dalam Al-Qur'an sebenarnya banyak tentang kisah-kisah sejarah dalam Al-Qur'an. Ya, mungkin kalian sudah sering dalam juz 30 yang diajarkan di sekolah bagaimana kisah Fir'aun. Nah, surat apa itu coba kalian ingat, Fir'aun itu bagaimana? Dan keasliannya ternyata keakuratan sejarahnya itu setelah diselidiki oleh para ahli sejarawan itu benar, bahwa Fir'aun itu meninggal tenggelam mati di Laut Merah ya. Dan Laut Merah itu sempat terbelah. Itu ternyata telah dibuktikan benar adanya. Bahkan sudah ditemukan bagaimana bekas roda kereta kudanya Fir'aun di dalam Laut Merah. Termasuk Allah menjelaskan bahwa Fir'aun nanti akan diabadikan jasadnya. Sampai sekarang masih ada. Dan setelah diselidiki, di dalamnya banyak mengandung kadar garam yang menunjukkan bahwa Fir'aun memang meninggal tenggelam di dalam Laut Merah. Ya. Begitu pula kisah kaum Ad. Ya. Dikisahkan bahwa kaum Ad itu tingginya 30 dirok, setinggi pohon kelapa ya. Kalau setinggi SD Muhammadiyah lah di lantai 3 itu, ya kurang lebih seperti itu, lebih tinggi lagi mungkin.
Itu kalau melihat sisanya, wah ini sepertinya dongeng, tapi itu bukan dongeng. Dan sudah dibuktikan malah arkeolog sudah menemukan rangka-rangka mereka. Kepalanya saja ukurannya tingginya sebesar manusia dewasa, setinggi manusia dewasa. Jadi benar apa yang dikatakan dalam Al-Quran, semuanya bukan kisah-kisah yang dongeng belaka atau menghibur belaka atau menakuti atau bagaimana, tapi itu kisah-kisah yang benar adanya, dan di dalamnya sebenarnya banyak ibroh ya, banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu jelas tidak ada bohong sedikit pun. Dan bahkan dalam Al-Quran juga dikisahkan nanti kejadian-kejadian yang akan terjadi, dan itu sudah mulai terbukti sedikit demi sedikit. Cerita apa itu? Kisah apa itu? Ya tentang kejadian kiamat, dijelaskan oleh Al-Quran. Dan kisah-kisah itu, kejadian-kejadian itu sedikit-sedikit mulai terkuak. Oh ternyata ini memang akan ada Dajjal yang datang, akan ada Ya'juj dan Ma'juj di sini sudah mulai nampak kisah-kisah itu. Jadi anak-anakku, itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini di dalamnya juga memuat buku-buku, memuat aturan-aturan yang mengatur manusia. Dan aturan-aturan yang tercantum dalam Al-Quran itu sangat bersifat up to date, ya. Tidak lapuk dimakan zaman. Nah, kalau aturan yang dibuat manusia pasti banyak perubahan-perubahan, ya. Banyak revisi. Tapi Al-Quran selalu up to date. Mengapa? Karena Allah tahu apa yang dibutuhkan manusia, karena Allah yang menciptakan manusia, sehingga Allah sudah menyiapkan semua aturan itu sampai nanti akhir zaman, dan tidak ada sedikit pun aturan-aturan itu yang salah. Pasti kalau itu diterapkan dengan benar-benar berdampak kepada kemaslahatan kepada manusia itu sendiri. Contoh, salah satu dalam Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana pembagian warisan. Dikatakan bahwa laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Loh, kenapa? Ternyata setelah dibahas oleh para ilmuwan, oleh ahli hukum, ternyata memang itu benar. Karena seorang laki-laki nanti akan menanggung istrinya, menanggung wanita, dan wanita nanti ditanggung oleh laki-laki. Setelah diselidiki memang bahwa hukum-hukum dalam Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan dengan kehidupan manusia, pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Itu juga dijelaskan pula dalam Allah, dalam firman-Nya, ya, surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatillahi wa huwas samiul alim. Jadi Allah telah menjelaskan, telah sempurnalah kalimat Robmu. Rob itu pengatur, ya, yang mengatur semua alam ya, termasuk manusia, ya, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tak ada yang dapat merubah-ubah kalimat-kalimat. Jadi anak-anak, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran sebaiknya kita laksanakan dengan sebaik-baik, karena pasti yang diatur dalam Al-Quran disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebutuhan manusia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ya, kadang-kadang kita masih meragukan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, tapi yakinlah itu dari Allah yang menciptakan kita. Pasti Allah tahu kebutuhan kita. Seperti kalian kalau membeli sepeda motor atau sepeda, ya, pasti di situ ada petunjuknya, petunjuk pemakaian, bla 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 bla. Kalau kita langgar itu, maka sepeda itu atau barang itu sudah rusak atau tidak bisa berfungsi. Kenapa? Ya yang membuat itu sudah tahu bahwa sepeda ini harus kuncinya dimasukkan dulu, starter dulu dan sebagainya. Olinya harus diganti berapa bulan sekali dan sebagainya.
itu sudah dirancang, itu manusia. Begitu pula Allah yang membuat seluruh alam ini, itu aturannya sudah disiapkan, petunjuk pemakainya sudah disiapkan. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran yang sampai sekarang masih dirasakan oleh umat manusia dalam Al-Quran. Kemudian salah satu keajaiban Al-Quran, mukjizat Al-Quran adalah dalam aspek psikologis. Anak-anak umum kalian tahu apa aspek psikologis itu? Nah, Allah berfirman dalam surat Yunus yang artinya, wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu secara psikologis ya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Penyakit dalam dada itu ya termasuk penyakit hati, sifat sombong, riya, hatinya galau dan sebagainya. Itu sebenarnya ada petunjuknya semua dalam Al-Quran. Ya. Juga Allah berfirman, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi anak-anakku, Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia. Ya. Pengaruh itu tidak saja kepada umat muslim, tapi juga orang-orang yang musyrik atau tidak percaya dengan Al-Quran. Dan bahkan bukan manusia saja, jin juga, ya, golongan jin yang kita tidak bisa melihatnya, itu ternyata juga bisa mempengaruhi jiwa daripada jin itu. Ya, seperti yang disampaikan Allah dalam surat Al-Jin, ya, yang artinya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Rob kami. Jadi ketika jin mendengar suara Al-Quran, itu langsung berpengaruh pada keimanan, berpengaruh pada jiwanya, pada psikologisnya. Ya. Begitu pula cerita tadi Pak Syaiful mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dari segolongan orang musyrik pun, ya, mereka mengakui Walid bin Mughirah, ya, salah satu Walid bin Mughirah itu saudaranya Khalid bin Walid, ya. Itu dia ahli syair, ya, ahli sastra. Beliau mengatakan, demi Allah, ya, bukanlah syair dan bukanlah sihir, serta bukan pula ikuan orang gila Al-Quran itu. Dan sesungguhnya ia adalah kalamullah yang memiliki kemanisan dan keindahan. Sesungguhnya Al-Quran itu tinggi dan agung, melebihi syair-syair yang lain. Tetapi dia tidak beriman. Tapi dia mengakui bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad, ya, bukan perkataan manusia, tapi itu perkataan. Jadi Al-Quran, ya, kalau kalian sudah sering membacanya, akan menenangkan hati, memantapkan keyakinan pada orang beriman, memberikan ketenangan. Bahkan dikatakan tadi bisa menyembuhkan penyakit. Karena banyak sekali penyakit, ya, terutama di tahun ini ada virus corona, di mana virus corona itu bisa menyerang orang yang imunnya rendah. Makanya banyak meninggal itu orang-orang usianya di atas 50 tahun ke atas, atau mereka yang sudah punya penyakit bawaan sehingga imunnya turun. Ternyata anak-anak, ya, Allah sudah menjelaskan dalam surat Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd itu surat 28, ya, wahai orang-orang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya Allah lah, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bagaimana mengingat Allah? Yang membaca
ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah, ya. Sehingga orang-orang yang sedih, galau ataupun sakit itu dibacakan Al-Quran, insya Allah hatinya semakin tenang. Dengan hatinya tenang, pikirannya tenang, maka imunnya akan meningkat. Dan bahkan ada penelitian yang mengatakan, ya, apabila bayi didengarkan, bayi yang masih dalam kandungan, mungkin ibu kalian ada yang hamil ya, kalian mau punya adik lagi, itu dia didengarkan kalimat-kalimat Allah perutnya itu, ya, bayi yang dalam perut itu bisa mendengarkan dan menjadi tenang. Jadi menjadi tenang. Kemudian begitu pula orang-orang yang sakit, ya. Ternyata menurut penelitian, ya, dari seorang ilmuwan, bahwa bacaan Al-Quran ternyata bisa memperbaiki jantung dan paru-paru. Jadi kalau kalian ada yang punya saudara atau ayah kalian atau kakek kalian punya penyakit jantung, paru-paru, tolong dengarkan Al-Quran. Tentunya dengan bacaan yang tartil, ya. Kalau bisa kalian yang baca dengan baik, ya. Insya Allah akan mendapat pertolongan dari Allah, lebih tenang, ya. Bahkan di Mesir juga ada seorang ilmuwan, ya, seorang ilmuwan mempelajari itu, ternyata dengan membaca Al-Quran ditartil dengan lagu yang bagus, itu bisa meningkatkan kemampuan otak manusia. Jadi kalau kalian ingin cerdas, sering-sering baca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran. Dan sudah disebut juga orang yang sering baca Al-Quran pasti dihindarkan Allah dari penyakit pikun, ya, lupa. Ya mudah-mudahan itu. Jadi anak-anak sekalian, pemirsa koran kajian online Ramadan yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak diragukan lagi oleh semua umat Islam dan bahkan semua manusia. Termasuk hanya membacanya saja itu bisa membuat badan menjadi lebih sehat. Bahkan banyak sekali fakta, ya, fenomena orang yang sakit parah, sakit kanker, sakit apapun dibaca Al-Quran itu dirinya semakin sehat, walaupun secara bukan obat secara langsung, ya, tapi itu bisa mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dia menjadi lebih sehat. Jadi anak-anakku, mukjizat Al-Quran yang sudah banyak kita ketahui, marilah kita gali lagi ada apa di dalam Al-Quran itu. Nanti kalian kalau jadi ilmuwan, jadi orang yang pandai, coba kaji semua apa yang ada dalam Al-Quran itu. Pasti banyak petunjuk, banyak mukjizat-mukjizat lagi yang mungkin sampai sekarang belum ditemukan. Itu anak-anakku, pesan dari Pak Saiful, minimal di bulan Ramadan ini, mari kita berbanyak membaca Al-Quran. Minimal kita membaca Al-Quran, ya. Kita ambil mukjizatnya bahwa membaca Al-Quran bisa menenangkan jiwa, bisa meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita sehingga kita dijauhkan dari virus corona. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan virus corona yang masih ada di bulan Ramadan ini segera diambil oleh Allah dengan bacaan-bacaan Quran kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya mohon maaf kurang lebihnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.